Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang bergabung bersama saya dalam seri terakhir kajian logika fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan semacam insight, kaleidoskop atau kilas balik tentang masyarakat atau komunitas Syiah di Indonesia. Lalu kita akan tutup dengan identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi, kendala-kendala yang merintangi jalan kita, yaitu kendala-kendala internal dan kendala-kendala eksternal, dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan sebuah kesadaran baru, yang dengan itu masing-masing dari kita mengenali tanggung jawabnya, mengenali kewajibannya sebagai mukallaf, sebagai orang yang beriman kepada imamah dan mengamalkan imamah dalam kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai komunitas. Kita semuanya sudah mengenal bahwa agama yang kita anut adalah Islam. Islam dengan dua pengertiannya, baik Islam secara substansial sebagai keberserahan kepada Allah, inti dari tauhid, yaitu kepatuhan kepadanya, dan Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu suci yang berlaku lintas ruang dan waktu hingga akhir zaman. Kemudian Islam baik sebagai substansi maupun sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi terakhir, Nabi termulia, melahirkan dua pemahaman. Muncul dua kelompok memahami agama. Ada yang memahami agama melalui penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh sahabat Nabi, para sahabat Nabi, yang diyakini sebagai representasi dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terbentuklah sebuah teologi, sebuah rangkaian keyakinan yang berlaku dalam masyarakat yang mengimaninya. Kemudian ditemukan juga sebuah pemahaman, sebuah doktrin dan keyakinan bahwa Islam sebagai agama harus direpresentasi oleh orang-orang suci dari keluarga Nabi dan para imam yang telah ditetapkan dalam berbagai macam riwayat hadis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena itu titik temu antara dua kelompok ini menghormati Ahlul Bait Nabi, karena mereka adalah sahabat Nabi. Bedanya, mereka dihormati sebagai tokoh semata, sedangkan kelompok kedua memahami mereka sebagai representasi dan manifestasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengawal wahyu suci. Dari dua pandangan ini terbentuklah sebuah kelompok yang memiliki pandangan, sikap, perilaku yang berbeda, membentuk sejarahnya sendiri, identitasnya sendiri dengan berbagai macam konflik, polemik, dan kesalahpahaman yang boleh jadi adalah efek dari sengketa terhadap legitimasi
kekuasaan, kewenangan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebuah fakta sejarah. Nah, kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua, sebutan pertama dan kedua hanya untuk memadahkan pembagian, bukan berarti urutan sejarahnya pertama dan kedua. Kelompok yang pertama, sebagaimana sudah disebutkan, mereka lah yang dikenal atau menyebut diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu umat Islam yang punya kesamaan dengan umat Islam lain, yaitu pengikut Ahlul Bait, yang sama-sama meyakini iman. Iman pertama adalah tauhid, keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa. Meskipun berbeda dalam detail-detail keyakinan tentang ketuhanan tentunya. Kemudian meyakini kenabian, kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, nabi termulia yang meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya dengan representasi para sahabat sebagai penjelas, penafsir, dan juru bicara apa yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Dari situlah terbentuk kriteria dan mekanisme serta prosedur periwayatan yang pada akhirnya membentuk sebuah keyakinan yang disebut dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan perbedaan-perbedaan pada rincian-rincian pemahaman teologi yang melahirkan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Al-Maturidiyah, Mu'tazilah dan seterusnya, meskipun nanti mereka Salafiyah, meskipun nanti pada fasenya mereka berselisih dan bersengketa klaim tentang siapa yang Ahlus Sunnah. Pada akhirnya yang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah adalah kelompok Salafi dan kelompok Mu'tazilah. Padahal mereka disebut Ahli Sunnah karena meyakini prinsip Islam yang direpresentasi oleh Ahli Sunnah. Secara umum mereka bisa dianggap Ahli Sunnah bila definisinya adalah memahami Islam dari representasi para sahabat Nabi. Jadi secara umum sebutan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengacu kepada sebuah kelompok tertentu, tapi siapa Ahli Sunnah? Yaitu mereka yang meyakini tauhid, meyakini kenabian, dan meyakini para sahabat, terutama dengan urutan yang berbeda-beda, sebagai representasi dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan legitimasi keadilan, al-adalah. Sementara yang kedua, mereka adalah yang memahami agama Islam dengan meyakini tauhid, meyakini kenabian, dan meyakini bahwa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu, baik wahyu berupa Quran maupun sunnah yang disampaikan oleh Nabi, itu direpresentasi oleh orang-orang suci yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai imam yang berkelanjutan, hingga dengan gradasi faqih, mujtahid dan seterusnya, sebagaimana sudah kita sebutkan. Kita tidak sedang ingin membahas itu, intinya bahwa kita memiliki kesamaan-kesamaan iman utama, meskipun pada kita tidak menafikan adanya perbedaan-perbedaan teologis tentang penafsiran iman dan seterusnya. Karena itu suatu saat mungkin kita akan bahas apa perbedaan antara arkanul iman yang ditetapkan sebagai landasan teologi Ahli Sunnah dan apa usuluddin yang ditetapkan sebagai landasan teologi pengikut Ahlul Bait atau Syi'atu Ahlul Bait. Kita tidak sedang membahas itu. Itulah wilayah yang disebut dengan kalam atau iman. Suatu saat mungkin kita akan berbicara tentang logika iman atau logika kalam, baik dalam Ahli Sunnah maupun dalam Syiah. Nah, pasangan dari iman adalah amal. Amal adalah implementasi dari iman. Nah, dari situlah terbentuk struktur yang disebut dengan struktur fikih yang membentuk hierarki taklif dalam masyarakat Ahli Sunnah maupun masyarakat Syiah. Pada gilirannya kita fokus pada struktur fikih atau hierarki syariat taklif dalam masyarakat Syiah. Disitulah muncul 3 pola melaksanakan amal, yaitu dengan ijtihad, ihtiyat, dan taklid. Kemudian dari taklid itulah muncul kaitan dengan marja' taklid atau mujtahid yang ditakliti dengan pembagian-pembagian yang sudah dipahami atau dijelaskan sebelumnya. Sampai di sini kita sadar bahwa ada masyarakat Syiah yang bisa dikatakan pemula, dan itu disebut dengan mustabsir, artinya orang yang convert, orang yang melakukan konversi keyakinan, berpindah keyakinan dari mazhab
ahli sunnah ke mazhab Syiah, atau dari orang yang tidak punya pemahaman tentang mazhab lalu berpindah kepada Syiah, dia seorang muslim tapi tidak punya afiliasi tertentu, tidak punya keterikatan karena memang tidak terdidik dengan itu, berada dalam lingkungan yang cair, yang inklusif, lalu menjadi Syiah. Kemudian ada pula orang yang berpindah agama sama sekali, dari agama sama sekali tidak menganut agama Islam, lalu dia menganut agama Islam dan langsung mengenali Ahlul Bait. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka disebut dengan mustafsir. Pada awal-awal mereka memeluk ajaran Ahlul Bait, mazhab Ahlul Bait, bisa dikatakan mereka tidak bisa dibebani sebagaimana mukallaf lainnya. Namun seiring perjalanan waktu, ketika sudah beradaptasi dengan teologi Syiah, dengan fikih Syiah, dengan tradisi Syiah, budaya berpikir dan berperilaku sebagaimana masyarakat Syiah, otomatis mereka menjadi mukallaf. Nah, mukallaf adalah orang yang akil baligh. Siapapun yang berakal sehat dan telah mencapai usia biologis baligh, maka dia harus menanggung semua hukum yang berlaku dalam kehidupannya. Baik itu berkenaan dengan sah dan batal, suci dan najis, halal dan haram, maupun haram, wajib, mubah, makruh, dan mustahab. Secara umum kita sudah jelaskan bagaimana pola kewajiban prosedur seorang mukallaf melaksanakan, mukallaf yang mukallid yaitu awam yang harus tunduk pada kaidah kompetensi, keunggulan kompetensi dalam melaksanakan syariat. Mereka tidak dibenarkan untuk merujuk kepada sumber-sumber agama. Mereka juga tidak bisa menafsirkan atau men-share pandangan-pandangan yang langsung merujuk kepada hadis maupun kepada Al-Quran selama itu mengandung konotasi hukum. Namun bila tidak mengandung konotasi hukum, tidak dipretensi sebagai orang yang hendak menyimpulkan hukum, maka kita bisa berbagi hadis, ayat, riwayat, pandangan-pandangan selama itu berhubungan dengan masalah moral dan hal-hal yang memang sesuai dengan maslahat. Boleh jadi sesuatu yang baik tidak patut untuk disampaikan karena itu. Setelah kita menyadari taklif kita, mukallaf berkumpul dalam sebuah lingkungan sosial, dalam sebuah interaksi. Ketika terbentuklah individu-individu mukallaf, maka terbentuklah sebuah komunitas mu'allaf. Nah, komunitas mu'allaf inilah yang harus terstruktur kepatuhan individualnya kepada marja, kepada wali faqih, sekaligus kepatuhan komunalnya kepada wali faqih. Terbentuknya sebuah komunitas mukallaf inilah yang memerlukan sebuah kesepakatan, sebuah konsensus, sebuah kesadaran bersama, sebuah kesadaran kolektif yang membentuk sebuah soliditas, sebuah konstruksi baru dalam menjalankan tugasnya sebagai komunitas menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang mungkin dapat berefek negatif maupun berefek positif di lingkungan yang berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan masyarakat mukallaf yang berwilayah. Tentu tidak semua orang Syiah memiliki pandangan yang sama. Bedanya antara masyarakat Syiah dengan masyarakat lain, komunitas Syiah dengan komunitas lain, terbentuknya melalui individu-individu dengan kesadarannya. Sehingga mengharapkan mereka memiliki militansi yang sama itu sulit. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dilaksanakan ketika upaya-upaya untuk menyeragamkan pemahaman-pemahaman teologis, kesadaran dalam jurisprudensi dan hukum dibentuk melalui kerja-kerja kolektif ketika upaya untuk mengubah mindset itu berjalan. Nah, tugas kita adalah tidak lagi memandang, tidak hanya melihat persoalan kesyiahan hanya pada aspek-aspek dialektikal dalam teologi, namun juga harus mentransformasi dari sebuah teologi menjadi sebuah ideologi. Dari sinilah kita sadar, setelah berbagai macam cara, berbagai macam latar belakang dan pola kesyiahan yang berbeda-beda, ada yang melalui ritual, ada yang melalui kedekatan sosial, ada yang karena keterkaguman pada sikap-sikap politik negara Iran yang dianggap merepresentasi Syiah, ada yang karena pemikiran-pemikiran filosofisnya, atau apapun semuanya, itu harus di-upgrade menjadi sebuah kesadaran teologis. Orang harus memahami dasar-dasar teologinya mulai dari eksistensi Tuhan, kemudian eksistensi Tuhan dengan tauhidnya yang sempat kita ulas sekilas, kemudian kepada kesadaran berfikih. Fikih bukan sebagai sesuatu yang kaku, tapi merupakan implementasi dari amal. Tidak lain, fikih adalah aturan beramal ketika kita hendak melaksanakan keyakinan kita, karena keyakinan tanpa amal tidak ada artinya, sebagaimana beramal tanpa keyakinan juga tidak ada artinya. Disitulah kita memiliki tanggung jawab sebagai individu dan tanggung jawab sebagai komunitas. Ketika kita bicara tentang kepatuhan yang merupakan konsekuensi dari kewenangan,
muncullah apa yang disebut dengan kepatuhan horizontal. Kepatuhan horizontal sebagai konsekuensi dari kewenangan horizontal yang dibentuk berdasarkan konsensus yang berlaku dalam institusi-institusi hubungan sosial antar sesama, seperti negara, perusahaan, rumah tangga, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang membentuk sebuah kesadaran komunal bersama. Tanpa itu, maka tidak akan terbentuk sebuah masyarakat yang solid menghadapi semua tantangan-tantangan yang berat. Banyak organisasi, banyak lembaga-lembaga, banyak hal-hal yang mungkin terlihat baik, gagasan-gagasan membangun sebuah ritualitas tanpa memperhatikan aspek kompetensi, tanpa memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadaratan, mungkin justru akan menimbulkan sesuatu yang lebih buruk bagi komunitas. Seseorang mengambil inisiatif mengatasnamakan masyarakat Syiah atau mengumpulkan masyarakat Syiah tanpa punya kesadaran bahwa itu berefek terhadap sesuatu yang mungkin bisa menimpa semua masyarakat, maka itu tidak boleh dilakukan. Itulah pentingnya kesadaran tentang otoritas, pentingnya kesadaran untuk patuh kepada kemaslahatan yang lebih besar. Tentu itu tidak bisa berlaku dalam sekejap, tidak bisa setiap orang memiliki kesadaran yang sama secara instan, tapi memerlukan penyadaran-penyadaran, memerlukan edukasi, memerlukan komunikasi yang intens, sekaligus upaya untuk membangun kesadaran yang didasarkan pada kepentingan kita sebagai umat muslim, di tengah umat muslim yang berbeda mazhab, sekaligus kita sebagai penganut mazhab Ahlul Bait, di tengah pengikut mazhab yang berbeda-beda, sekaligus sebagai pengikut Ahlul Bait yang berkesadaran untuk bertaklif, kemudian punya kesadaran untuk berkoordinasi secara kolektif dalam sebuah kepatuhan yang vertikal, sekaligus membangun sebuah kepatuhan yang bersifat horizontal. Sampai di sini kita sadar taklif kita menyadari mana marja, mana wali amrin muslimin, dan bagaimana kita memposisikan diri kita, menyikapi kita, apa yang disebut dengan Iran, negara Iran, rahbar, pemimpin tertinggi, konstitusi, ini semua kita perjelas demi menegaskan posisi kita sebagai umat, sekaligus posisi kita sebagai bangsa. Ini yang sudah kita lewati pada pertemuan pertama hingga pertemuan yang ke-6. Saya sebetulnya gembira karena tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan, meskipun dari sisi lain boleh jadi ada kebingungan atau keengganan atau rasa canggung untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beredar di tengah masyarakat kita, di tengah komunitas kita, yang sudah dianggap sebagai sesuatu yang sudah pasti, padahal belum tentu. Nah, tugas setiap mukallaf adalah bertanggung jawab terhadap pemikirannya dalam konteks iman dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam konteks amal. Bila tidak ada koherensi atau kesesuaian antara pikirannya dan amalnya, maka kita berarti tidak melaksanakan, tidak sesuai dengan platform kita sebagai pengikut Ahlul Bait. Tidak ada orang Syiah yang hanya bertanggung jawab terhadap dirinya. Tidak bisa seseorang hanya menganggap dirinya sebagai individu yang berdaulat tanpa mengkaitkan dirinya dengan komunitas lain. Kita adalah satu tubuh, kita bertanggung jawab terhadap komunitas, terhadap setiap individu dalam konteks sosial kita, sehingga bagaimana membentuk itu ketika kita punya kesadaran kolektif yang sama, mematuhi bersama, dan menyadari batas-batas serta kompetensi kapasitas setiap individu dan berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang kehadiran Syiah di Indonesia sebatas yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Sebetulnya Syiah di Indonesia adalah sebuah fenomena yang sudah lama. Kalau kita bicara Indonesia dalam konteks negara modern, tentu memang sebelum Indonesia, Nusantara mungkin orang menyebutnya, dan Syiah sudah pernah hadir. Terlepas apakah detailnya bagaimana, tapi yang jelas ada substansi dari fenomena Syiah di Indonesia dan di Nusantara pada masa-masa sebelumnya, yaitu kecintaan kepada Ahlul Bait merupakan sebuah inti, ciri khas dari munculnya fenomena Syiah yang bisa disebut sebagai
kesyiahan, Syiah muncul sebagai sebuah kultur, sebagai sebuah tradisi, sebagai sebuah kecenderungan tradisi atau tren esoterisme di dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Kalau kita mengacu kepada data-data sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan, bahkan mengatakan bahwa kehadiran Islam di Indonesia munculnya melalui para pendakwah Syiah, mungkin dari Cina, mungkin juga dari Gujarat, mungkin juga dari Persia, dan kita bisa mengkonfirmasi itu melalui situs-situs, melalui peninggalan-peninggalan, melalui ritual-ritual, tradisi-tradisi yang masih berkembang dan masih dilestarikan di berbagai macam daerah di Indonesia ini. Mulai dari di Maluku, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, apalagi di Jawa, baik di wilayah Pasundan, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu semuanya memiliki kesamaan dalam penghormatan kepada Ahlul Bait, meskipun pada perkembangannya ada deviasi, ada pengembangan pemahaman tentang Ahlul Bait yang justru akhirnya berkembang kepada sesuatu yang tidak pada posisi yang sebenarnya, sehingga kita melihat banyak orang mengutamakan Habib atau bahkan menganggap Habib itu sebagai Ahlul Bait. Dan bukan hanya itu, sebagian orang-orang yang mengaku dirinya Habib juga mengaku dirinya Ahlul Bait, sehingga masyarakat pun memberikan penghormatan. Ketika penghormatan itu membuat posisi orang yang dihormati melakukan hal-hal yang negatif, justru muncullah sikap yang ekstrim, yaitu menolak, menghina, dan seterusnya. Nah, itu tidak terjadi tentunya dalam masyarakat Syiah. Terlepas dari itu semuanya, itu mencerminkan adanya kecenderungan penghormatan kepada keluarga Nabi dalam ritual-ritual, dalam narasi-narasi yang dibaca, dan seterusnya. Nah, karena para pendakwah Syiah itu tidak semuanya datang untuk bermukim, dan sebagian meninggalkan tanahnya meninggalkan Indonesia karena berdagang, dan mereka mengambil rempah-rempah, membeli produk-produk alam Indonesia, dan mereka kembali. Sebagian mereka menetap dan mereka akhirnya melakukan perkawinan dengan putri-putri raja, dan akhirnya sebagian justru mempengaruhi berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia yang sebagian disebutkan kerajaan Perlak di Melaka dan seterusnya. Sampai di situ kita tahu bahwa Syiah pernah hadir di Indonesia, di Nusantara. Itulah Syiah dalam pengertian kultur, dalam pengertian penghormatan kepada Ahlul Bait, kepada Dzurriyyatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase ini berbeda dengan Syiah sebagai sebuah teologi. Jadi Syiah sebagai budaya dan Syiah sebagai teologi kapan muncul? Muncul ketika terjadinya revolusi Islam Iran. Artinya efek yang harus diakui bahwa Syiah itu semula adalah sebuah masyarakat yang mungkin terisolir dalam masyarakat Islam Ahli Sunnah, sehingga wilayah-wilayah yang didominasi oleh pemikiran Ahli Sunnah benar-benar tidak memiliki informasi yang valid, informasi yang cukup tentang Syiah, karena seolah-olah terbelah menjadi dua. Mengapa demikian? Karena hampir wilayah dunia Islam yang berkultur Arab itu didominasi oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Makanya tidak mengherankan bila di Indonesia justru muncullah yang kita dengar tentang Islam itu ya di Arab Saudi dan di Mesir, itu yang sering kita dengarkan. Kembali kepada Islam yang muncul dalam Syiah itu kemudian fase kedua pada masa dulu, masa lalu, setelah kita membagi Syiah ini nanti akan kita tahu. Islam kedua yang datang adalah Islam, setelah Islam esoterik yang berwarna Syiah, muncullah Islam teologi. Nah, Islam teologi justru masuk karena mereka mendarat, membawa teologi ini dengan penerimaan. Artinya tidak kemudian langsung otomatis mereka diterima. Ketika membawa teologi, mereka sudah menemukan penerimaan masyarakat yang sudah familiar, sudah beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran dan budaya Islam yang dibawa oleh para pendakwah Syiah dari wilayah-wilayah non-Arab seperti Iran, Persia, India, Gujarat, atau Cina. Nah, mereka bisa dianggap teologi kedua, Islam kedua, yaitu Islam teologis Ahli Sunnah wal Jamaah yang datang dari Mekah sebelum berdirinya Saudi, juga dari Hadramaut pada fase berikutnya tentunya tidak langsung mereka diterima.
Nah, ketika mereka diterima, kenapa? Karena sudah memiliki basis kultur penghormatan kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, dan punya ajaran-ajaran esoterik yang sesuai dengan pandangan mereka sebelumnya. Disitulah terjadi pendaratan. Ketika mendarat dengan tanpa turbulensi, mendarat mulus, disitulah terjadi akulturasi, terjadilah adaptasi antara esoterisme yang merupakan hasil kerja para pendakwah Syiah dengan teologi yang dibawa oleh ahli sunnah, para pendakwah ahli sunnah dari negeri Arab. Makanya Islam di Indonesia itu unik, tidak sama dengan Islam di luar. Mengapa? Ada semacam apa ya, kombinasi antara esoterisme tasawuf yang berwarna Syiah dengan teologi kalam yang dibawa oleh para pendakwah ahli sunnah dari wilayah Arab. Sampai di situ muncullah kelompok. Tentu tidak semuanya menerima Islam teologi itu, sehingga ada kelompok yang tetap mempertahankan esoterisme yang disebut dengan kebatinan, kejawen, dan seterusnya, yang menurut mereka agama itu justru hanya bisa diterima ketika aspek esoterisnya yang didahulukan. Disitulah terjadi sedikit gesekan, bahkan sebagian konflik antara Islam yang teologis, yang diwakili oleh Islam mainstream, direpresentasi oleh pendakwah, oleh para habib maupun para kiai, dan ada kelompok abangan yang justru mempertahankan Islam itu sebagai sebuah kesadaran esoterik, kesadaran batin. Sebagian orang menduga, sejarawan menduga bahwa kebatinan ini adalah sebutan buat Syiah yang memang semula dibawa oleh para pendakwah yang hanya memfokuskan pada aspek esoterik, aspek batin, tidak mengajarkan teologi yang cenderung kontras dengan kesadaran teologi mereka, sehingga baru mereka menerima teologi ketika ajaran ahli sunnah dibawa, yaitu Asy'ariyah dan fikih Syafi'i. Fase ketiga justru ketika dakwah Islam ketiga muncul setelah terbentuknya, berdirinya negara kerajaan Saudi Arabia yang didukung oleh kolonial Inggris, dan kemudian mereka masuk ke Indonesia dengan membawa sebuah semangat baru, semangat pembaharuan yang muncul dari gerakan Muhammad Abduh, Jalaluddin Afghani dan Muhammad Abduh, yang akhirnya berusaha untuk membuka pintu ijtihad, berusaha untuk melawan doktrin teologi yang mainstream yang direpresentasi oleh ahli sunnah yang NU maksud saya, karena representasi dari ahli sunnah adalah NU, makanya NU itu memiliki warna kulturalnya Syiah, tapi warna teologinya adalah Sunni, sebagaimana sering kita dengar dalam pernyataan-pernyataan Gus Dur dan lain-lain. Namun Islam kedua ini justru Islam yang ahli sunnah tapi yang jadi salafi. Ada dua sebetulnya, ada Islam salafi, Sunni salafi, dan Sunni tajdid. Sebetulnya beda. Tajdid adalah yang datang dari Saudi, sedangkan salafi datang dari Saudi yang terbentuk oleh berupa kerajaan, merger antara kekuasaan politik Al Saud dan kekuasaan teologi Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang kedua adalah Islam gerakan pembaharuan yang sebetulnya tidak berwarna Wahabi, meskipun bercenderung eklektik, yang datang dari Mesir, semangat pan-Islamisme yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Disitulah gerakan pembaharuan bertemu dengan gerakan Salafi, gerakan Ibn Taimiyah yang berporos pada teologi Muhammad bin Abdul Wahab yang sangat skriptural, yang sangat tekstual, dan akhirnya terjadilah benturan antara Islam ini dengan. Fase munculnya Islam ketiga ini bertingkat-tingkat seiring perjalanan waktu ketika terjadi revolusi Islam Iran. Nah, ketika terjadi revolusi Islam Iran, baik masyarakat yang mainstream Sunni seperti NU, juga masyarakat yang masih Salafi, sebelum Salafi itu dipolitisir sejak WTC, sejak peristiwa 9/11, begitu juga mereka yang membawa semangat perjuangan pembaharuan Jalaluddin Afghani dan Muhammad Abduh dari Mesir. Sampai di situ orang semua tercengang ketika dunia dicengangkan oleh terjadinya sebuah revolusi, sebuah sosok yang menggegerkan dunia. Orang tua yang tiba-tiba tanpa suara meletup-letup dengan ketegasannya mampu menjatuhkan sebuah imperium berusia 1000 tahun dan menggerakkan pemuda di seluruh universitas. Dan akhirnya mereka melakukan sebuah gerakan-gerakan pencerdasan melalui berbagai macam upaya-upaya
mendirikan berbagai macam forum-forum ilmiah yang akhirnya justru melahirkan sebuah negara baru bernama Republik Islam Iran. Semua orang mengagumi, semua orang tercengang dengan itu. Dan ketika orang belum meyakini apa di balik revolusi yang besar ini, muncullah tokoh yang menjelaskan pandangan-pandangan di balik revolusi Islam Iran. Dan sampai saat itu orang tidak melihat mazhab, tapi yang mereka lihat adalah Islam yang mampu hadir dalam sebuah sistem yang tidak hanya membeu, tidak hanya mengikuti sistem demokrasi yang ada, tapi menampilkan sebuah model baru dari sebuah sistem kekuasaan yang menggabungkan legitimasi yang vertikal dan demokrasi yang horizontal. Disitulah revolusi Islam Iran. Dan orang bertanya-tanya, tidak sedikit pemuda-pemuda Islam yang dulunya mulai pesimis karena munculnya kekacauan di tengah umat Islam, baik di Indonesia seperti munculnya Masyumi yang berpecah dengan NU, munculnya Kahar Muzakkar dan Kartosuwiryo dengan pemberontakannya, Permesta dengan terjadi kekacauan, dan akhirnya muncullah kelompok-kelompok yang mulai jenuh terhadap Islam. Mereka mempelajari pemikiran-pemikiran Barat yang memang sedang maju-majunya dengan eksistensialisme, dengan positivisme, kritisisme, dan pemikiran-pemikiran Barat yang lahir dari revolusi-revolusi besar di Eropa seperti revolusi Prancis, revolusi industri di Inggris, revolusi Bolshevik di Rusia, revolusi budaya di Cina. Itu semuanya membuat sebagian pemuda-pemuda itu jenuh terhadap gagasan-gagasan Islam mainstream. Yang ketika melihat revolusi dipimpin oleh seorang tokoh yang mereka tidak pernah dengar namanya, nama negaranya pun tidak pernah dengar, kemudian mazhabnya juga tidak pernah dengar, mereka pun penasaran. Ketika penasaran, mereka mendapatkan penjelasan dari dua tokoh, yang satu bersorban, dan menurut mereka selama ini pemahaman mereka tentang sorban guru ngaji, kiai, ustadz yang hanya memberikan tausiah, memberikan nasihat. Ternyata dia memunculkan gagasan-gagasan yang justru melawan gagasan-gagasan Barat. Menjelaskannya secara sistematis dengan pendekatan filosofis, tapi juga mengutip ayat dan seterusnya. Itu membuat pemuda-pemuda mabuk, mereka terkagum-kagum hampir di semua perguruan tinggi. Tidak hanya itu, muncul figur lain yang juga merepresentasi kalangan liberal, pemikir-pemikir Barat yang kagum dengan lulusan-lulusan Cambridge, Harvard, Sorbonne, seorang tokoh yang juga menjelaskan ini, produk dari Imam Khomeini, produk dari revolusi Ayatollah Mutahari dan Dr. Ali Shariati. Dari penjelasan-penjelasannya yang dengan retorika yang memukau, dari penjelasan-penjelasan yang begitu dahsyat dari Murtada Mutahari dalam berbagai isu-isu keagamaan yang sensitif, menjelaskan tentang Marxisme sekaligus menggugurkannya, berbicara tentang Marx, berbicara tentang empirisisme, dan paradoks-paradoks dalam pemikiran Barat. Orang pun terkagum dengan itu. Dalam sekejap semua perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari UI, ITS, Unpad, ITB, semua orang berduyun-duyun untuk mendengarkan, menyalin fotokopi, mengerumuni kedutaan Iran, mencari info-info seputar Iran dengan antusiasme besar. Sehingga semua orang bangga ketika membawa buku Murtada Mutahari atau mendiskusikan gagasan-gagasan Murtada Mutahari, Tabatabai, atau berbicara tentang teori kelas dalam pandangan Marx yang dikritik oleh Ali Shariati. Ketika dia berbicara tentang haji, berbicara tentang syahadah Al-Husain, itu semua dimunculkan dalam bahasa yang dengan retorika yang modern. Orang semua kagum. Sampai di situ Syiah mendapatkan tempatnya tidak sebagai mazhab, karena tidak ada yang mempersoalkan pada saat itu. Orang melihat Islam direpresentasi oleh sebuah pemikiran yang genuine, yang bernas, dengan pemikir-pemikir yang tidak hanya menghafalkan teks-teks, tidak hanya berbicara tentang wudhu dan haid dan nifas, tapi mereka berbicara tentang gagasan-gagasan pandangan dunia yang menjatuhkan pandangan materialisme, menggugurkan klaim-klaim para eksistensialis. Tapi imperialisme Amerika dan Zionis melihat bahwa berdirinya sebuah Republik Islam Iran bukan hanya sebuah negara dengan bendera yang berbeda, tapi menjadi sebuah model dengan menjadikan resistensi
penolakan terhadap hegemoni, penolakan terhadap eksistensi Israel sebagai landasan konstitusionalnya. Disinilah problem mulai muncul. Awalnya Syiah sih diterima kalau hanya sekedar memperingati syahada, mengenang Imam Hussein, tradisi-tradisi ini ada dan itu sudah berlaku di banyak negara yang kalau tidak mayoritas Syiah, banyak orang Syiah di dalam dan itu diterima. Ketika Syiah tidak hanya sebuah teologi, tapi menjadi sebuah ideologi, di situ persoalannya. Apa yang terjadi setelah itu? Terjadilah sebuah upaya untuk menghilangkan Imam Khomeini, menghilangkan Islam yang rasional ini, menghilangkan Islam yang bisa menjawab tantangan Barat ini dengan merekayasa sebuah peristiwa besar. Yang diharapkan sebesar revolusi Islam ini. Dua gedung besar menjulang yang bisa dianggap sebagai ikon kejayaan dan kedikdayaan dunia imperialisme diledakkan dan memunculkan tokoh baru yang benar-benar radikal dalam upaya untuk menutup Islam rasional yang dihadirkan oleh Imam Khomeini karena memompa spirit perlawanan terhadap kezaliman, memompa spirit perlawanan terhadap rezim-rezim yang justru menjadi boneka-boneka Amerika. Disitulah gerakan salafisme yang semula hanya teologi skriptural menjadi sebuah gerakan politik yang tujuannya adalah menghilangkan pengaruh Islam. Dikhawatirkan ketika itu juga menyebar, maka akan melahirkan sebuah kesadaran baru yang mengganggu status quo, mengganggu kepentingan imperialis Amerika, mengganggu Zionis Israel. Disitulah Indonesia yang semula menjadi sorga toleransi, Indonesia yang semula menghormati para tokoh-tokoh Ahlul Bait, tokoh-tokoh Syiah, buku-buku Syiah dengan mudah didapat dalam sekejap melalui sebuah kerja yang masif dan sistematis. Mereka pun bekerja keras di tengah-tengah masyarakat Syiah, di tengah masyarakat Muslim, melakukan apa saja, menutup, berupaya menguasai di mana Syiah dapat dikenal, mereka tutup. Dan tidak hanya itu, melakukan pembusukan, menciptakan sebuah opini-opini negatif yang tujuannya adalah merusak pemahaman masyarakat Syiah sendiri. Sehingga muncullah kelompok-kelompok Islam, individu-individu Syiah yang tidak jelas arahnya, tiba-tiba mengklaim, tiba-tiba menulis, tiba-tiba menyikapi, dan mulai membuka diri terhadap pemahaman-pemahaman Syiah yang diciptakan tujuannya untuk mengacaukan pemahaman Syiah yang semua orang tahu bermuara dari Imam Khomeini. Tidak ada orang mengenal Syiah bukan karena Imam Khomeini. Tapi sekarang kenyataannya, orang menjadi Syiah karena pemikiran-pemikiran yang aneh. Berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesyiahan, meskipun mungkin secara tidak langsung bermuara terdapat dalam literatur Syiah. Tapi karena tidak punya kepatuhan, tidak punya kesadaran berimamah, mereka pun seenaknya ngomong. Bahkan tidak membuat kelompok-kelompok, menciptakan sebuah hambatan-hambatan yang seolah-olah itu merupakan sebuah spirit euforia kesadaran kepada Syiah, tapi menghambat. Kenapa? Karena tidak punya kesadaran kolektif, tidak punya kesadaran ideologis terhadap Syiah. Syiah hanya ritual, dari ritual berkembang menjadi teologi dan berhenti di situ. Syukur kalau teologinya tertata secara rapi. Tapi ketika teologinya hanya berisikan pendapat, dalil-dalil tentang pentingnya mengikuti Ahlul Bait, tentang kehebatan imam, tentang sejarah imam, tentang sejarah Karbala, tapi tidak ditransformasi menjadi sebuah ideologi, yang muncul adalah eksklusivisme. Yang muncul adalah sikap-sikap sektarian, yang muncul adalah tradisi-tradisi, budaya-budaya, event-event yang justru menjaga jarak dengan masyarakat di luar kita. Mengapa? Ya karena tidak ditransformasi menjadi sebuah ideologi. Nah, alhamdulillah belakangan ini kesadaran tentang ini ada dalam sebuah kerja kolektif yang memerlukan penyadaran agar masyarakat Syiah minimal memiliki kesadaran taklif yang setara. Tidak boleh lagi kita membiarkan ada orang seenaknya tanpa kesadaran mengatasnamakan masyarakat Syiah, memobilisasi masyarakat Syiah, menghadirkan pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan gagasan berwilayah, yaitu menjaga ukhuwah, mengutamakan persatuan di atas kepentingan sektarian kita, mengutamakan keutuhan masyarakat Islam dalam menghadapi Zionisme, dan mengorbankan spirit sektarianisme yang muncul karena teks-teks sejarah, karena narasi-narasi sejarah yang sebetulnya tidak perlu untuk diungkap bila memang
bisa menimbulkan efek-efek negatif. Disinilah kita perlu sadar ketika kita bertaklid, kita harus juga sadar kita juga harus patuh kepada wali faqih. Bagaimana mematuhi wali faqih? Wali faqih memiliki urutan strukturnya sendiri. Ilmu manajemen mengajarkan kita siapa, setiap orang punya akal sehatnya, bagaimana mengidentifikasinya, bagaimana mengetahui gerak-geraknya, track recordnya, kemampuannya, kapasitasnya. Nggak perlu berdebat soal itu. Karena apa? Karena kita tahu ketika orang melakukan sebuah aktivitas, berbuat sesuatu, maka akan terlihat efek positif dan negatifnya. Ada yang memiliki kesadaran tentang itu, ada yang tidak. Nah, kita semuanya diharapkan memiliki wawasan tentang fikih, tidak hanya sholat dan puasa, tapi juga dalam muamalah. Tapi juga bagaimana kita memperhatikan hak orang lain dalam menjalankan tugas taklif kita sebagai individu maupun sebagai komunitas. Di tengah komunitas Syiah sekarang banyak hal-hal yang fenomena-fenomena yang harus ditertibkan. Terutama di era sosial media, ketika orang dengan mudah men-share, mendiskusikan, membicarakan tentang sejarah-sejarah para sahabat. Ya penting. Kita berbicara tentang mengikuti Imam Ali bin Abi Thalib, mengikuti imamah, meyakini tasyayyu, tidak harus membongkar file-file sejarah. Bukan berarti itu tidak penting, tapi ada yang lebih penting dari itu. Kenapa? Menjaga posisi kita, agar kita tidak terus-terus berhadapan dengan orang-orang yang mudah diprovokasi, disalahfahami. Kita perlu membangun kesadaran kearifan lokal. Kita perlu menciptakan sebuah jati diri kita sendiri sebagai orang Syiah. Kita Syiah, tapi kita Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjadi bagian integral dalam dinamika dan sejarah bangsa Indonesia. Untuk menghadirkan diri kita, ya kita perlu tahu diri. Kita perlu membuka komunikasi. Kita perlu tabah. Kita perlu siap resiko. Nah, ketika setiap orang menghindari resiko, buat apa kita memperingati Karbala? Untuk apa kita berkumpul-kumpul memperingati Arba'in, Karbala, dan semua epos sejarah kepahlawanan para Ahlul Bait, para pengikut Ahlul Bait, itu adalah satu masalahnya. Kesiapan menerima resiko. Dari mana munculnya? Kepatuhan. Ketika orang tidak punya kepatuhan, bagaimana dia siap untuk mengorbankan apapun yang dia miliki? Apa yang menjadi tanggung jawabnya? Itu tidak akan pernah terjadi. Kita mungkin men-share sejarah, biografi Rahbar, ini berita tentang Iran, tentang itu. Selama itu hanya cerita-cerita yang kita baca, itu hanya memuaskan dahaga visualisasi yang merupakan bagian dari kerja simulakrum yang terbentuk oleh mesin-mesin data di media sosial. Tapi kalau kita tak perlu sibuk dengan simbol-simbol, tak mungkin tidak perlu men-share berita-berita yang ada hubungannya dengan Iran. Tapi kalau kita muncul sebagai semangat orang Indonesia dengan berwilayah, kita justru semuanya harus punya tanggung jawabnya masing-masing. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah yang memiliki otoritas. Apa otoritas itu? Otoritas adalah turunan dari apa yang kita yakini imamah. Imamah itu berhubungan dengan kehidupan kita atau tidak? Dengan perilaku kita atau tidak? Dan kalau tidak nyata, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu tidak berefek terhadap perilaku kita. Baik sebagai individu maupun komunitas, berarti kita ini hanya iseng-iseng. Kalau orang sampai fluktuasi, mengalami fluktuasi naik turun dalam semangatnya, berarti kita belum terbentuk. Atau karena persoalan-persoalan individual yang tidak penting, akhirnya justru dia mundur dari masyarakat. Dia justru melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat. Ini semuanya problem-problem yang bisa diselesaikan. Atau problem rumah tangga, suami istri karena pemahaman tentang Syiah, karena pemahaman tentang mut'ah, karena apapun yang semuanya itu muncul, karena kita tidak benar-benar merujuk kepada otoritas. Orang melakukan kesalahan, tiba-tiba kita harus ikut mendengarkan persoalannya. Mengapa Anda melakukan ini? Tidak paham fikih, tapi melaksanakannya secara amburadul, sehingga muncul korban-korban, muncul akibat-akibat. Yang disalahkan siapa? Komunitas. Yang disalahkan mazhabnya, yang disalahkan ustadznya, yang disalahkan, tidak ada semuanya. Mestinya setiap orang sadar tentang tanggung jawabnya sebagai individu. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana dia menghindarinya? Ini yang perlu dilakukan. Dan ini sudah cukup lama ketika kita mengurut apa yang sudah kita capai. Tidak ada. Yang kita capai apa? Selain mengadakan acara-acara ritual. Kita, kebanyakan masyarakat Syiah, senang dianggap besar. Membuat acara-acara besar. Padahal kita kecil. Lebih baik dianggap kecil tapi besar daripada dianggap besar tapi kecil. Untuk apa uang kita hamburkan untuk sesuatu yang sifatnya ritual dan bisa kita lakukan dengan murah? Untuk apa? Lebih baik kita membangun sesuatu yang bisa berguna bagi masyarakat. Kita perlu membuktikan kehadiran kita melalui
kerja-kerja sosial. Nggak perlu lagi berdebat-debat di sosial media. Toh kita tidak punya kompetensi. Toh itu kadang-kadang malah menambah musuh. Ini yang perlu kita sadari sebagai mukallaf, sebagai pengikut Ahlul Bait yang rendah hati. Tidak menjadikan mazhabnya sebagai alat untuk menindas orang lain, menghina orang lain, memprovokasi orang lain, merendahkan orang lain. Karena kebenaran yang disombongkan, kita tidak boleh sombong dengan itu. Kita harus sabar, kita harus rendah hati. Makanya kita disuruh wasta'inu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kebenaran tanpa kerendahan hati adalah kesombongan. Kerendahan hati tanpa kebenaran adalah kebodohan. Kita harus menggabungkan kedua. Dari mana? Dari mentransformasi teologi menjadi ideologi. Ideologi berarti punya rencana, punya gerak, punya tujuan, punya visi. Tidak sambil jalan seadanya begini. Kita sudah besar mungkin, kita tidak terlalu besar. Mengapa masyarakat Syiah kelihatan kecil? Ya, kecil kenapa? Kecil karena mungkin orang tahu itu benar, tapi tidak semua orang mau resiko. Sehingga mengaguminya tapi tidak masuk di dalamnya. Bukan hanya itu, mereka yang sudah menjadi Syiah saja kadang-kadang tidak mau membiasakan diri untuk mengubah mindsetnya yang duduk manis menjadi orang yang proaktif. Untuk datang, untuk bertanya, untuk menawarkan apa yang bisa dilakukan. Ketika terjadi sesuatu, kita saling menyalahkan. Benar-benar sebuah pemandangan yang menyedihkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.